dari dulu memang karena ambil kuliahnya karena senang, pengen belajar, ya udah pas pulang tuh blank gitu loh. Hal secara neuroscience, otak kita tuh suka banget belajar sebenarnya. Aku kalau belajar tuh kayak aduh udah gak kuat otaknya, aduh. Masa sih habis itu ketiduran. Sering banget lagi belajar ketiduran. Sebenarnya aku takut. Aku itu udah kayak a bit of loss of memory, I feel like. You're in not this young pikun, age. Kak. Jadi temen aku itu bisa sampai berkali-kali kayak, "Dek, inget gak dulu? Masa gak inget yang kejadian ini?" Kayak, "Boleh cerita lagi gak?" Are we born stupid? Like people say kayak, iya lo emang lahirnya bodoh aja gitu loh. That's why you're dumb now. Welcome to Modcast bareng aku Monica And me, Audrey Vanessa. Online sisters yang akan membahas banyak sekali hal di podcast ini ya. Dari hal-hal yang paling random ke hal-hal yang serius. So, before we get started on today's topic, hold on, karena kita ada Modcast News. Please give it up for Monica Florence. The stage is yours. Hai guys, bersama aku Monica Florence di Modcast on News. Di episode kali ini, aku mau kasih tahu kalian berita-berita menarik mengenai bintang tamu kita hari ini, yaitu Agatha Chelsea. Memiliki nama lengkap Agatha Chelsea Terianto, lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 18 Desember 2001. Teteh Bandung ini berzodiak Sagittarius. Katanya sih, Sagittarius punya optimisme yang tinggi. Bener nggak sih? Kalau soal karir nggak usah diraguin lagi, karena selain penyanyi, aktris, dan juga model, saat ini ia aktif sebagai edukator. Wah, keren banget kan? Sekarang waktunya kita masuk ke berita menarik mengenai Agatha Chelsea. Berita pertama, Agatha Chelsea berhasil masuk dalam nominasi 100 wanita tercantik di dunia 2025 versi TC Candler. Nama Agatha Chelsea dinobatkan menjadi salah satu perempuan yang bersinar mewakili nama Indonesia. Keikutsertaannya dalam nominasi ini tidak hanya tentang fisik, tapi juga karir, citra, dan karakter mereka yang mampu bersaing di panggung internasional. Wah, bangga sekali ya dengan prestasi ini. Berita kedua, Agatha Chelsea membangun taman kanak-kanak di Kupang karena menurutnya satu sekolah dapat mengubah hidup puluhan anak. Dikenal sebagai salah satu pejuang pendidikan, mimpi Agatha Chelsea untuk membangun pendidikan yang layak bagi anak bangsa menjadi konsistensi yang terus diupayakan hingga saat ini. Dan berita terakhir yang paling gong dan terupdate adalah Agatha Chelsea melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri. Menariknya, ia diterima di 4 universitas sekaligus. Sebuah pencapaian yang menunjukkan bahwa ia tuh tidak hanya bersinar di dunia hiburan, namun juga di bidang akademik. Wah, ini sih benar-benar definisi dari beauty with brain ya. Kita tanya langsung yuk, menurut Agatha Chelsea, bagaimana sih pendidikan di Indonesia ini seharusnya? Kembali ke Monica dan Audrey. Aku Monica Florence, pamit, see you and bye-bye. Mon, kita spesial banget karena kita kedatangan 100 wanita salah satu tuh kan. Well, satu. Saya mau tanya nih, kenapa otak kayak gini? Selamat ya, dan bukan selamat. Kita apa sih? Mon, kita spesial banget. Ada salah satu 100 wanita tercantik di dunia loh. Bersama kita saat ini. Siapa tuh? No other than Agatha Chelsea. Thank you for having Welcome. Chelsea. Seru banget, hari ini kita mau girls talk ya. Girls talk. Akhirnya aku diundang ke sini. Oh my god. How do you feel being one of the most beautiful lady in the world? In the world loh, bukan cuma Indonesia loh, man. For context, I had no idea that this whole the most beautiful faces was a thing before this. So I was like, okay gitu. And then tiba-tiba rame. Jadi aku tuh taunya dari orang ngetek-tekin aku malah. Serius. Jadi aku nggak tahu. Sebenarnya ini bukan the first year sih. The previous years juga pernah. 2025 itu yang
kayak orang-orang paling banyak nge-tag. Terus kayak aku kayak ini apaan gitu. So apparently it was the thing. And then yang voting tuh nggak cuman dari Indonesia, jadi dari berbagai macam negara juga. Pakai vote. Dia pakai vote ya. I was like oke gitu. Jadi emang nggak ada. And I was nominated juga nggak tahu gimana caranya gitu. Jadi ya udah. Ada yang nominate. Iya, but it's just seru aja gitu. Well, I can clearly see why you made it to the list. Oh So my God. once again, congratulations. Itu bisa dimasukin ke CV nggak sih? Gak tahu ya. Ke resume gitu. Lumayan ya. Jangan-jangan masuk Harvard tuh karena masuk sini juga. Wow, maybe. Nggak main-main loh. Silakan disebutkan universitasnya. Harvard, Harvard. Columbia, and then there is NYU, and then there is NUS. Yeah, that's yeah. amazing. And you choose Harvard, of course. Yeah, I choose Harvard. Why you chose Harvard itu ntar kita bahas ya, but Yes. let's trace it back ya ke where it all started. Kenapa? So tadi S1-nya itu ngambil I took neuroscience. neuroscience. Dan itu you chose neuroscience. The decision was made when you were I was 17. You were 17. Yeah. How does a 17-year-old come to a decision neuroscience? I want to major in that. Kayak gimana gitu? Gimana? So sebenarnya kalau di looking back, I mean I was 17, I was super young, and then emang I've always liked learning about the human brain and human psyche. So emang dari dulu sukanya baca-baca kayak Sigmund Freud, psychology sih sebenarnya. Dari kecil. Jadi emang penasaran. Karena kan dulu sebenarnya pas zaman-zaman syuting tuh let's say nih peran film. Biasanya suka dibahas kan kayak ayo dong kita lebih mendalami psikologinya. Nah, karena itu aku jadi penasaran psikologi itu apa sih gitu. And then gara-gara itu pas kuliah awalnya mau ambil psikologi aja. Tapi pas udah jalanin ternyata coba iseng deh ambil double major gitu. Jadinya malah first majornya neuroscience dulu, baru psych-nya as a second major gitu. Itu bukan, it's not very common subject gak sih sebetulnya? Iya. Terus gimana dalam 18 tahun seorang yang masih 18 tahun mempelajari such a complex subject? Mungkin apa ya, karena awalnya suka psikologi, tapi aku tuh emang tipikal orang yang suka hal yang konkret. Jadi kalau psikologi kan mostly theory kan, kayak maksudnya let's say ada teorinya Sigmund Freud tadi soal dream analysis. Nah aku tuh tipikalnya yang kayak oke, dream itu di area otak mana, jadi lebih konkret gitu. Nah kalau neuroscience tuh bisa memberikan jawaban yang lebih konkret menurut aku. Jadi aku bisa lebih paham gitu. Kayak misalnya memori itu disimpannya di mana gitu. Jadi lebih apa ya, bisa dibilang lebih straightforward, dan aku bisa lihat benar-benar regionnya di mana. So I think that's why I decided to take neuroscience instead of psych. So like since maksudnya udah 4 tahun ya you take the course, like what's the most mind-blowing thing you ever learned about the brain or about from neuroscience? The brain is constantly changing, nggak pernah stop changing. Even What do you mean how? like changing is like maksudnya otak kita tuh sangat, kita kan punya stigma dulu yang terus-terusan berkembang tuh otak anak kecil aja kan. And then until we reach a certain age kita stop growing. Ada yang punya stigma begitu. Padahal sebenarnya our brain itu selalu berubah dan selalu bertumbuh setiap harinya, setiap detiknya malah. Wow, jadi maksudnya yang changing itu kayak saraf-saraf atau sarafnya, kayak connectionnya, sel-selnya. benar. Ya. Oh, jadi sebenarnya itu kayak kalau kita imagine itu kayak ya our brain is kayak Iya, sangat-sangat very plastic gitu. Jadi sangat makanya aku selalu percaya bahwa semua orang bisa belajar, semua orang bisa jadi lebih baik karena emang our brain punya capacity sebesar itu gitu. Since we have you here, I have a question. Tapi nggak tahu ini relate sama neuroscience, but is there an explanation as to why our human brain only function 10%? really only 10%. Sebenarnya itu cuman mitos sih. What? Yeah, it's a myth. No, my But whole if you're life. I believe that. No. Kamu dapat dari ini ya, film, is it Lucy or something like I that? have no idea. Tapi kayak I grew up believing that. Nggak tahu dari mana, karena itu udah saking lamanya pemahaman itu di otak. It's not. Iya, jadi sebenarnya gak ada exact numbernya. Cuman memang our brain itu kan kita kalau misalnya functioning daily tuh the conscious mind kan. Tapi we also have the unconscious. Nah, itu gimana jelasinnya, maksudnya gini. Okay. Let's say nih, kita duduk sekarang di sini. Kalau misalnya aku bilang, coba dong fokus ke tekstur dari kursi yang kita dudukin. Tiba-tiba jadi kerasa nih, oh kursinya ini kayaknya softness-nya sekian, terus kayak kepadatan foamnya kurang lebih sekian. Nah itu baru kita dapat ketika kita fokus kan. Padahal sebenarnya we continue selama setiap detik kita tuh selalu dapat senses
selalu perceiving so many information. Cuman memang depends on our attention aja. Nah, attention itu yang ngedetermine apa yang jadi consciousness sama apa yang jadi unconsciousness. Does that make sense? That makes sense. Iya, gitu. Ya kalau nggak our brains gonna be too overwhelmed Overloaded, with too benar. many information. Karena our working memory itu punya kapasitas kan, dan kapasitasnya itu memang nggak banyak gitu. Tadi kita udah sampai ke titik S1 ngambil neuroscience kan. Terus habis udah dari Melbourne ya, Di Melbourne. balik ke Indo, what was the goal and what did you actually do? Sebenarnya if I'm being completely honest, aku tuh balik berarti when I was 21. Oh, very young. I was 21. Jujur masih belum. I mean dari dulu memang karena ambil kuliahnya karena senang, pengen belajar, ya udah pas pulang tuh blank gitu loh. Kayak, mau ngapain ya gitu. Makanya which is why aku bersyukur banget sih gak langsung ambil masters. Karena at that time I had no idea what I wanted to do juga gitu. Jadi balik ke Indo, terus udah kayak gitu blank, akhirnya aku balik ke apa yang selama ini aku udah kerjain, yaitu entertainment kan. Di musik, terus acting lagi gitu. Tapi emang selama aku berarti berapa tahun ya? 3 years dari lulus, terus sampai sekarang emang aku merasa ada something like a question that I still had no idea mau jadi apa gitu. Oh, and what is that? Selama ini aku selalu merasa hidup aku tuh kan dari kecil sekolah sekaligus syuting. Itu kayak 2 jalan yang berbeda gitu loh. Kayak gak ada overlapnya. Dan ketika aku lulus kuliah, balik ke sini kerja lagi, ini kayak ditinggalin si education selama ini aku pursue tuh kayak gak relate. Nah setelah aku pikir-pikir, gimana ya, kok aku kayak kerjain ini itu tapi gak ada specializationnya. Kayak aku berasa jadi jack of all trades aja yang bener-bener gak ada masternya, gak ada masterynya. Sampai aku akhirnya merenung, sekaligus berdoa juga sih, berdoa dan merenung. Akhirnya aku menemukan bahwa kadang bisa digabung loh. Jadi entertainment sama education tuh bisa digabung loh. Itu yang akhirnya membuat aku iseng-iseng coba education platform, bikin education platform namanya Neuron Edu, di mana aku coba gabungin ilmu aku selama belajar neuroscience ke entertainment, jadi entertainment media gitu. Dan ternyata pas aku coba eksekusi, aku suka nih gitu, dan aku ngerasa itu mungkin sesuatu yang bisa jadi my calling kali ya in life, itu untuk menggabungkan kedua hal tersebut gitu. Cool. Actually, karena kan I've been following it, dan kayak it's actually a very interesting. Maksudnya kayak I learned a lot about like how the brain works. Itu kayak lucu aja, kayak one of the latest video I watch itu, one of it itu about deep sleep. Kenapa kalau kita tidur semakin lama, pas kita bangun bukannya tambah fresh tapi malah tambah capek. Oh, I think I watched that video as well. So it's like a fun fact yang selama ini I don't know kayak kenapa ya, padahal udah tidur lebih lama tapi malah lebih capek. And that doesn't make sense. But turns out you answer our question. Kayak I'm trying to make apa ya, karena kan selama aku kuliah aku berasa banget nih, especially di Indonesia juga kan stigma belajar dan juga stigma science and all that tuh kayak berat banget. Mungkin kayak tadi Monique bilang juga, kenapa neuroscience, it sounds so complicated gitu. Dan makanya aku pengen destigmatize itu sih, bahwa sebenarnya it's very fun, and neuroscience and psychology to exist in our everyday life sebenarnya tanpa kita sadari gitu. So S2 is the continuation after the neuroscience, which is you're gonna take learning design. Emang apakah ada calling, maksudnya do you want to redesign something on this, maybe edukasi di Indonesia atau in the world, or apa sih yang mungkin Chelsea saat ini merasa kayak there's something wrong, I need to fix this. Balik lagi sebenarnya kayak aku bilang tadi, aku setelah merenung menemukan callingnya emang the integration between education and entertainment gitu. Jadi pengen jadi nge-bridge antara dua dunia tersebut. Dan aku ngerasa salah satu big problem dari pembelajaran di Indonesia at least adalah yang tadi aku bilang, stigma belajar tuh negatif banget gitu. Dan padahal secara neuroscience otak kita tuh suka banget belajar sebenarnya. We're very curious. That is true. We love novelty. We love new things. Dan itu sebenarnya udah natural inclination kita sebagai manusia. Tapi sayangnya karena stigma education tuh udah negatif banget, belajar tuh negatif, jadinya orang udah ibaratnya intimidated sebelum coba gitu. Atau kayak aduh belajar. Iya, jadi makanya aku pengen sih di masters ini kenapa ambil learning design, karena aku rasa itu yang bisa jadi mempersiapkan aku
untuk bisa nge-bridge dua dunia tersebut gitu. Karena di learning design itu bakal belajar gimana caranya desain kurikulum yang based on curiosity, terus gimana caranya bisa bikin inovasi-inovasi di dunia edukasi supaya bisa lebih interaktif dan lebih seru kali ya gitu. Tadi karena bilang kurikulum jadi kepikiran, what do you think is wrong atau needs improvement in this curriculum from a neuroscience perspective? Ya. Aku tahu ini isu yang sangat tricky and also quite controversial juga karena semua orang pasti punya POV masing-masing ya. Cuman kalau speaking from the neuroscience perspective tentang curiosity tadi, aku ngerasa belajar itu sering konotasinya masih jadi sebuah kewajiban, bukan sebuah privilege. Padahal sebenarnya yang aku bilang tadi, otak kita tuh kan suka hal baru, and learning new stuff actually secara figuratively ya, itu kayak memberikan gizi pada otak. Gitu. Sebenarnya otak kita tuh suka banget untuk belajar hal baru. Cuman karena dia sistem pembelajaran itu nggak dibikin curiosity based, jadinya dianggap sebagai sebuah kewajiban, orang-orang jadi malah nggak belajar. So I think yang aku rasa bisa lebih di-improve, bisa lebih di-enhance adalah to make sure that our curriculum itu curiosity driven supaya anak-anaknya pun jadi semangat dan suka untuk belajar. Gitu sih kayaknya. Iya. Tapi kalau misalnya nih kita belajar, do we produce some sort of hormones? Maksudnya kalau kita olahraga, really? Hormon apa? Dopamine. Really? No way. Kok aku kalau belajar tuh kayak aduh udah gak kuat otaknya, aduh. Masa sih? Habis itu ketiduran. Sering banget lagi belajar ketiduran. Itu gimana itu? Mungkin apa ya? Karena semua orang kan punya style belajarnya beda-beda ya. Kan banyak orang pengen jadi dokter tapi udah mundur kayak aduh terlalu susah. Iya, intimidated kan gitu. Tapi jadi makanya harapannya itu sih karena to destigmatize the negative stigma surrounding education on its own. Yeah. For me, like I struggle kalau misalnya belajar panjang. I itu pasti nggak bisa konsisten. I pasti nggak bisa fokus. Like baru belajar berapa lama, I selalu get distracted. How do I solve this Pasti issue? main HP. Enggak, tapi pokoknya I nggak bisa. Misalnya 5 menit udah excited banget nih. I'm so excited, so I udah highlightin, I udah mulai belajar. Terus always distracted. Misalnya kalau nggak pun main handphone, I go buy coffee or something. Jadi nggak bisa fokus gitu orangnya. Tapi itu normal sebenarnya. Normal, Itu normal karena memang attention span orang kan masing-masing orang beda-beda, itu satu. Terus dua, ya kita memang hidup di zaman digital ya, dan juga distraction kita banyak banget. Gak cuman digital tapi di luar juga so many things are happening gitu. Jadi normal banget buat kita easily distracted sebenarnya. Jadi yang bisa kita lakuin to hack our brain, according to neuroscience adalah either removing the distractions atau bikin hal yang mau kita kerjain tuh di breakdown jadi lebih sedikit-sedikit gitu. Tapi what was your learning method untuk preparing for S2? Kan keterima 4 sekolah, pasti tuh belajar lah ya. A lot needs to be prepared. You pasti research and learn a lot about yourself and your major. What was your study method? Sebenarnya kalau siapin buat masters, bukan belajar sih, tapi lebih ke how can I present myself kayaknya. Karena kan di buat masters tuh ditanyain for the essays tuh motivation letter, terus kayak kenapa pilih tempat kuliah tersebut gitu. Jadi makanya lebih ke gimana caranya I can know myself so well and I can present that to the universities gitu. And then try my best to integrate all that information into 2000 word essay sih. Itu mungkin yang aku prepare ya. As someone who wants to apply to schools, kemarin pas bikin essaynya, what framework did you use to write your essays? Atau beda-beda semua? The core idea sama ya. I think honesty is really important karena when you're genuine in presenting yourself pasti kelihatan ya gitu. Jadi makanya I was just being very honest, kayak maksudnya apa yang aku ngerasa, what I'm lacking, and then my strength apa. I was just being very honest, and then mungkin setelah dapat the core idea baru I tailored it specific to the schools. Karena kayak contoh kalau Harvard itu lebih leadership driven and innovation driven. Jadi makanya questions yang dia tanya pun lebih kayak how do you solve a conflict, and then how do you create innovation in the field that you've worked on before. Jadi lebih very innovation driven. Sedangkan kalau kayak Columbia tuh lebih kayak collaboration yang dibahas. Jadi kayak ditanyanya mungkin lebih in a team, kamu tipikal orang yang seperti apa sih, kayak gitu, how do you bring something to the team, lebih gitu. Jadi lebih collaboration. Terus kayak
kalau NYU juga lebih technology driven karena waktu itu aku apply-nya juga learning design juga, jadi lebih technology specific. Sedangkan kalau NUS itu dia lebih akademis gitu. Jadi memang even though the core idenya sama, tapi memang agak di-tailor tergantung sama uninya gitu. Tapi nyangka nggak masuk keterima 4 ini? Enggak banget sih sebenarnya. Enggak, aku nggak expect keterima. Oh, don't humble yourself. Come on, I'm being serious karena kan aku maksudnya bisa dibilang makanya aku apply ke 4 pun karena aku nggak expect. Total apply-nya beneran 4 atau ada lagi? Aku apply 4 dan semuanya keterima guys. Oke, lanjut. Jadi bener-bener kayak karena aku nggak, jujur yang emang selama ini dari kecil pengen tuh Harvard. Cuman aku nggak, I mean Harvard kan being Harvard namanya juga udah sangat intimidating gitu. Jadi kayak aduh kayaknya harus ada plan-plan lain gitu. Terus kayak pilih Columbia juga masih aduh Columbia kayaknya dia Ivy League. Nah, jadi banyak banget pertimbangan karena aku emang tipikal orangnya juga yang sangat apa ya, mungkin terplanning kali ya, kayak punya plan A, plan B, plan C dan segala macam, dan nggak expect keterima sebenarnya. Jadi lumayan apa ya berkat kali ya, berkat yang di atas. Thank God ya. Iya gitu. But yeah, terbukti berarti nothing is impossible when we do our best juga. Kayak I think like one thing I learned from you is being honest about yourself. Although maksudnya you did mention maksudnya kekurangan kamu juga kan. Tapi mereka akan tetap menerima seseorang dengan kekurangan karena kan there's no one perfect, nobody perfect. Mungkin kalau konotasi teman-teman yang mau ke Harvard pikir Harvard harus sempurna, nggak ada kekurangan, ternyata you prove it wrong that just being honest about yourself, yang penting ada willingness to learn and willingness to create an impact, itu udah matter banget. Bener. Cool. Thank you. So how are you preparing yourself for Harvard? I mean kan you udah get in nih, tapi di dalam juga you have to, there's a different kind of battle. You're gonna meet people maybe twice your age, or maybe thrice your age, right? Like how are you prepping for that? Mungkin yang aku lebih prep mentally ya, aside from yang obviously tempat tinggal dan macam sebagainya itu kan lebih yang kayak teknis ya. Tapi kalau mentally yang aku siapin pasti, aku tuh orangnya sebenarnya lumayan, I wouldn't say introverted banget, cuman aku tuh bukan tipikal yang nge-approach orang duluan. Oke. Gitu. Jadi mungkin, dan itu yang aku alamin waktu S1 juga. Jadi waktu aku bachelor's, I used to look so young dulu. You jadi still kayak, look so young. Thank you. I used to look so young, dan my peers tuh kelihatannya mungkin karena di Melbourne juga ya kan lebih kayak tinggi-tinggi gitu. Jadi I was so intimidated by all of my peers. Aku bukan tipikal yang berani say hi gitu. Nah tapi waktu di sana aku belajar bahwa I need to do that sebenarnya. I need to get in touch with my friends, with my professors juga. Dan itu bakal jadi sesuatu yang meaningful, gak cuma belajar secara buku gitu. Nah mungkin itu yang aku lebih siapin adalah karena nanti aku S2 tuh bakal ketemunya my peers seperti yang dibilang tadi, bakal ada yang lebih tua dari aku, mungkin working experience-nya lebih banyak. Nah aku harus siapin mental supaya lebih bisa untuk reach out ke mereka, ngobrol sama mereka, and try to learn as much sih sebenarnya dari experience mereka juga gitu. Cool. Tapi kayak how much can our brain kayak receive information? What is the maximum capacity of our brain? Sebenarnya kalau capacity it's quite tricky ya, karena kan I really believe that our brain is super malleable, kayak bisa diimprove lebih baik lagi, sama kayak otot lah ya, otot badan. Kalau misalnya let's say kalau orang ditanya berapa kuat sih orang manusia itu untuk mengangkat beban, kan nggak ada formula pastinya ya. Cuman mungkin kalau ngomongin working memory buat kita nge-hold information itu ada kayak hitungan dasarnya, itu 7 item plus minus 2. Gimana? Jadi misalnya gini, 7 contoh. Kalau working memory itu misalnya kita hold information about phone number misalnya. Nah kita tuh bisa maksimum kapasitasnya 7 plus minus 2. Jadi makanya 5 doang. Oh plus minus. Oh jadi, plus minus ya. Nah tapi kita juga ada yang namanya chunking method. Chunking itu digabung. Makanya kalau kita ditanyain, say what's your phone number? 0 misalnya 0812. It's like 0812, we combine it into one chunk.
You know, in piano I learned that namanya itu teknik blocking. Cara menghafal lagu yang sampai 12 halaman itu we use namanya itu chunking method. Everything is neuroscience. Everything is Chunking. science related sih Yeah. pasti in this room. Oh my god. Itu chunking namanya. Yeah, and talking about memory, sebenarnya aku takut. Aku itu udah kayak a bit of loss of memory. I feel like You're in not this young pikun age. kak. Nah, soalnya aku saking takutnya. Jadi a lot of memories that happen, misalnya I'm with Monica or I'm with my friends yang dulu-dulu, mereka tuh suka kayak bilang, ingat gak dek kita pernah ini. I cannot remember anything. Bener-bener I lupa. Bahkan kayak a lot of people kayak I lupa pernah ketemu mereka dan mereka inget. Dan itu a lot of things happen sampai aku kayak I try to remember but I cannot. And then kayak aku tanya ChatGPT, katanya my memory or my brain is overloaded. So kalau misalnya itu menurut brain gak penting, dia akan melupakan. You forgot Cuma, me. I don't wanna forget Jadi sekarang itu I'm trying to live in a moment, trying to remember, tapi it's so hard. I don't know. Makanya aku tanya kayak gimana nih? What should Tapi I do? yang kamu lupa itu cerita kayak kronologis atau apa yang kamu lupa, atau fakta, atau apa yang dilupa? Karena memori itu sebenarnya ada banyak. Iya, misalnya temen, kalau mostly gossip, teman-teman pernah cerita itu pasti I lupa definitely pas terakhir mereka pernah ngomong kayak inget, iya padahal gosip kan harusnya interesting kan, pasti harusnya my brain itu langsung capture it, dan kalau itu interesting biasanya keinget kan. Jadi temen aku itu bisa sampai berkali-kali kayak, dek inget gak dulu, masa gak inget yang kejadian ini? Kayak boleh cerita lagi gak? Asal gitu Lupa ya. Iya, tapi memang karena otak kita tuh sistemnya, otak tuh agak mirip komputer sebenarnya. Jadi kalau nggak penting pasti dia buang karena dia sukanya efisien kan. gitu ya. Cuman kalau memori sendiri itu dibagi nih. Jadi kayak makanya tadi aku tanya, yang dilupain tuh apa? Cerita soal kronologis kah? Karena itu masuknya episodic memory. Jadi kayak contoh nih, aku ingat kemarin aku pergi ke Senayan City misalnya, terus aku makan es krim rasa butterscotch, terus aku jalan ke sini jam sekian gini, itu kan kronologis. Itu episodic memory masuknya. Episodic memory. Oke. Tapi kalau misalnya aku ingat bahwa apa ya contohnya, pelangi warnanya ada 7 misalnya, Magic New, itu semantik masuknya. Semantik tuh fakta. Nah itu yang beda. normal untuk aku lupa apa, yang dan tidak normal apa? Sebenarnya kalau lupain tadi sebenarnya normal, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa. Itu cara otak supaya lebih efisien gitu. Emang defaultnya kayak gitu. Jadi kalau dianggap nggak penting ya berarti dibuang. menurut orang itu penting, tapi menurut aku nggak penting. Iya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan penting dan nggak penting. Significance tuh terserah masing-masing orang. Tapi janganlah semuanya nggak penting kalau deh. Itu makanya Sakit hati Laura. Or satu lagi, maybe you can try to save its journal. Every time I'm somewhere, I don't truly live there, like in there. Your Kayak, head is somewhere my brain is else. working so many things. Kayak misalnya, I was like ini, karena itu otaknya lagi, oh ya di rumah ini, oh ya, belum ini, oh ya ini gimana ya? Jadi banyak rumination ya. constantly You think working. about other things that are not Although I'm happening at here. the Itu time. bisa jadi ya juga. Itu normal juga sih, nggak apa-apa sebenarnya. Emang tiap orang punya tendensi beda-beda kan. Cuman yang aku tanya nih, let's say kamu, do you drive? I do drive. You drive? Yeah. Dari semenjak bisa, let's say you don't drive for like 3 months. Pas balik lagi bisa nyetir lagi kan? Bisa. Nah iya, itu juga memori sebenarnya. Muscle memory. It's procedural memory namanya. Oke. Prosedur. Nah itu kalau misalnya tadi kan berarti lupanya cuma episodic memory kan, yang kayak kronologis kan. Tapi proceduralnya nggak apa-apa ya, it's okay. It has nothing to do with your memory. Berarti bukan impaired memory-nya. It's just a bad habit maybe kalau deh. It's just like a focus. How do I keep? Gimana caranya supaya nggak lupa? Iya. Kalau nggak lupa ya, berarti satu mungkin you have to be present. Yeah. You have to pay attention more. Because I feel like girls. iya. I feel like banyak yang kayak kita tuh lupa karena nggak fokus, karena nggak pay attention. Itu satu. Terus 2 mungkin apa ya? Kalau supaya nggak lupa ditulis kali. Biar inget gitu. So yeah, if you guys ask me kayak banyak kan kayak why do I take a lot of picture like so many? Iya. Kayak because I takut lupa juga. Iya, nggak apa-apa sih tapi it's okay. It's okay as long you have a solution to your problem. I guess. Okay. Interesting. Thank you. So I'm normal ya. I'm okay. You are normal.
I don't care. Karena actually, I'm sad kayak my grandma juga udah mulai kayak lupa-lupa kan. She's your grandma. It's normal. You're not your grandma. Oh, okay. But yeah, talking about dementia, Alzheimer, because that's something very sad, happening to our loved ones when they're grandparents. Like, is there like a cure, or if not a cure, sebenarnya bisa nggak orang itu benar-benar cegah, karena kayak a lot itu kayak emang keturunan juga. Iya, betul. Right? So let's say my grandma have that, so I can get that in the future, right? Too, and that's very sad too. Like, so how do we prevent, or if cure nggak ada ya kalau cure? Kalau cure masih ada di riset ya sampai sekarang. I really hope. Can you do that research and reset? So and I'll tell you ya how's the result going ya. Iya, cuman apa ya? Mungkin kalau yang paling bisa dilakuin adalah ya cognitive task ya. Kita harus otak tuh kalau makin sering makin sering dipakai pasti sama kayak otot, bener-bener kayak otot. I have a question. Ini kayak kita shooting random questions, Yeah, this is interesting. Okay, are we born stupid? People say kayak lo emang lahirnya bodoh aja gitu loh. That's why you're dumb now. Tapi nggak ada orang bodoh kan? Yeah, is there an explanation? Define stupid. Dumb, I don't know. Apa nih? Karena gini, kalau misalnya stupid itu kurang informasi, nggak tahu banyak hal, bisa dipelajari. Itu satu bisa dipelajari. Terus dua, emang baby kan lahir emang pasti nggak tahu apa-apa. Okay, let's say stupid ini kita kecil nih, kita bikin lebih spesifik, susah nangkep hal baru. Okay, processing speed berarti ya. Nah, itu sebenarnya yang aku bilang tadi, complex interaction between genetic sama environment. Karena nggak bisa dipungkirin, our processing speed itu dapat dari orang tua, our ancestors juga. It's genetic ya. Really? Jadi ada genetic sama environment. Not stupid. I think the right word is lama loading. But to be honest, a lot of people since I was like in middle school say that I lalot. Emang iya? Maksudnya I lama loading, maksudnya I kayak lama nangkap. Tapi no, actually menurut I depend on the situation. Imagine during Miss Indonesia when I got the question or Miss World or misalnya interview, I bisa cepat banget langsung menanggapi dan itu. Tapi kalau lagi chill, lagi ngomong gitu, I kadang kayak nge-lag, ini orang ngomongin yang mana ya? Satu attention. Okay. Terus Problem dua, solve. yang harus mungkin di clarify adalah intelligence itu udah banyak banget facetnya. Jadi kita nggak bisa bilang kayak intelligence itu cuman orang yang pintar misalnya matematika gitu atau pintar apa, nggak bisa, karena intelligence itu udah banyak banget bidang kan sebenarnya. Jadi mungkin orang yang dianggap lalo tadi soal pertanyaan, maybe language processingnya emang tidak sebagus itu, tapi dia mungkin jago di hal yang lain, mungkin di motoriknya bagus atau apanya bagus, itu mungkin jadi sisi intelligence di hal yang lain gitu. Jadi kalau di statement ada orang yang terlahir stupid, it's quite harsh and I don't believe that. Tapi lebih ke semua orang punya porsinya masing-masing, punya inclinationnya masing-masing. That would be it. Thank you. Okay, let's go back to Harvard. It's such a tough school. It's a tough school and you have more battles ahead of you. But I'm curious, sebelum ini semua terjadi, how are you raised? Like, what's your upbringing? What's my upbringing? Like, were your parents strict? Kayak harus belajar, dictatorship, belajar, or like? It's quite funny because my parents tuh sebenarnya they really emphasized on me pursuing my education, tapi mereka sendiri sebenarnya tidak akademis banget keduanya. Tapi mereka ke aku kayak, ayo kamu harus belajar gitu. Cuman nggak yang itu mungkin berjalan dari aku when I was in elementary school probably kayak gitu. Tapi ever since secondary and onwards mereka tuh udah nggak terlalu ngurusin sebenarnya. Cuman mungkin my parents lebih gini sih, kayak boleh, kan aku emang dari kecil suka syuting ya, emang banci tampil aja, suka syuting gitu, suka syuting, suka nyanyi. Mereka tuh support, tapi dengan catatan sekolahnya nggak boleh miss. Udah itu doang sih. Oh, jadi idola cilik itu from you? Dulu tuh itu iya, jadi karena aku senang tampil ya. Suka emang senang, jadi kayak ya udah senang nyanyi, iseng. Karena waktu aku idola cilik tuh audisi yang sebelumnya aku tuh nggak keterima. Jadi aku tuh udah sering casting sebenarnya, sering audisi tapi nggak lolos. Jadi waktu idola cilik juga nggak expect lolos, gitu. Ya. Jadi you itu banyak di posisi yang nggak expect, terus akhirnya ternyata terjadi ya. That's amazing. Would you say you're a lucky girl? I hope so. I would say so sih, tapi I feel like banyak yang bilang juga sih kayak maksudnya all that I have now itu because of privileges and all that, and
completely acknowledge that juga. Maksudnya bukan yang kayak ngomong, enggak, I really work hard to achieve whatever it is that I have now. Of course I work hard, tapi privilege juga jadi salah satu part of the equation in my opinion gitu. Jadi I wouldn't deny what I was given. And yeah, I would say luck also contributes to what I have and what I am going to pursue in my opinion. Yeah. Cool. I wish I'm half as lucky as her. You work your whole life jatuhnya, you learn your whole life, and you enjoyed your life. I mean, that's really nice. But I mean, you're here too. It's also part I of, was like, I'm looking at you. Look at you, you're Hello, also here. you're a Miss World Indonesia. What are you talking about? Yeah, I mean, what's wrong with your life? Come on, tell us. No, I'm not gonna tell you here. It's very personal. Anyways, let's play Word Word scramble. Menyusun huruf-huruf yang sudah diacak tersebut yang menjadi kata yang benar. Wah, susah nih. Hah? I pikir easy lagi. Glenish. What is this? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Glenish, is that thing? Random. Challenge. Challenge. Bener lagi. Oh, smart girl. I juga smart. Apa nih? Rhythm. Yeah, that was fast. Ayo, let's go. I can do that. What? Bertanggung jawab. Ini satu Nawabung. Bertanggung jawab. Pertanggung jawaban. pertanggung jawab, beda. Bertanggung Panjang jawab, banget ya. pertanggung jawab. Iya. Damn, brain exercise. Psychology. Yeah. Right. What? Garbage. No. There's Bird. ini panjang banget ya. Is it in Indo? Indo ya? Indo. Keberagaman. Oh my god, girl. Nama Keseimbangan. Keseimbangan. Oh, nice. Girl. That's hard. Obvious. So At least I got fun 1 point. though. Thank you though. Thank you For so today, much. though you're so busy with everything, yet you Nah. still share with us. Thank you so much. I had so much fun. Ini aku berasa apa ya? Kita berasa kayak arisan ya. Betul. Iya. Berasa arisan ya, seru banget. Aku merasa jadi murid. enggak dong. Kita girlstalk dong. Hey, maybe because we always end our podcast with quotes of the day or anything you want to share with our followers. Oh. So maybe you can close with a The statement. statement. Apa ya? Perlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan. Jadi itu yang aku rasa apa ya? Itu moto hidup aku kayaknya. Jadi tiap kali misalnya bekerja sama siapa, terus misalnya ada kesalahan atau gimana, aku selalu mikir aku juga bisa salah. Jadi makanya harus memperlakukan orang lain tuh sebagaimana kita mau diperlakukan. Memanusiakan manusia lah gitu. Go girl. Yay. Keren, thank you. Thank you so much. Thank you so much. There's still like 100 questions I want to ask, but Iya, me too. Running out of time. Mungkin It's okay. kalau teman-teman Next ada session kali ya. Next session, teman-teman kalau ada pertanyaan buat Chelsea about how the brain works, boleh komen. Yes. Nanti bakal dibahas di Neuron Neuron Edu. Edu. Jadi follow Neuron Edu, girls and boys and everyone. well, thank you so much for tuning in, and we'll see you guys in the next episode. Bye bye.